can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cynthia Diviza, NIM 1914040013 dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari rancangan pembelajaran matematika, yaitu mengenai kalender akademik dan rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selamat menyaksikan videonya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu rancangan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama kalender akademik dan rincian minggu efektif, yang kedua program tahunan, yang ketiga program semester, dan yang keempat kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kalender akademik dan rincian minggu efektif. Adapun pengertian dari kalender akademik adalah kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahunnya dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Adapun komponen dari kalender akademik, yaitu yang pertama permulaan waktu pelajaran, yaitu dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran meliputi minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajarannya. Yang B, waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu untuk seluruh mata pelajarannya, termasuk muatan lokal atau kurikulum tingkat daerah, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Yang tiga, pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Yang keempat, masa berlaku maksimal 1 tahun. Kalender akademik ini atau pendidikan ini memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Kita masuk ke penyusunan kalender akademik. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau Kemendiknas atau Kemenak. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir semester akhir tahun. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran. Yang kelima, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Dan yang keenam, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh. Fungsi dari kalender akademik, yaitu yang pertama mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran.
Adapun alokasi waktu kalender akademik meliputi yang pertama minggu efektif belajar. Minggu alokasi waktunya minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu. Yang kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu atau 1 minggu tiap semester. Yang ketiga, jeda antar semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu antara semester 1 dan 2. Yang keempat, libur akhir tahun pelajaran. Alokasi waktunya maksimum 3 minggu atau digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Yang kelima, hari libur keagamaan. Alokasi waktunya 2-4 minggu. Atau pada daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar. Yang keenam, hari libur umum atau nasional. Maksimumnya 2 minggu. Disesuaikan dengan peraturan pemerintahan. Yang ketujuh, hari libur khusus, maksimumnya 1 minggu. Dan yang kedelapan, kegiatan khusus sekolah atau madrasah. Alokasi waktunya maksimum 1 minggu. Kita masuk ke pengertian rincian minggu atau pekan efektif. Pekan atau minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul, perlu dikembangkan program mingguan dan harian. Adapun komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif yaitu yang pertama, jumlah minggu dalam semester. Merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektifnya. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif, di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar, merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif yaitu yang pertama, tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang kedua, program dan layanan. Sama dengan tujuan tadi yaitu bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukung. Yang ketiga, tenaga manusia, yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, maupun kompetensi. Yang keempat, keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima, pembangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam, struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan memanajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Dan yang ketujuh, konteks sosial atau elemen-elemen lainnya. Hal ini yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Manfaat dari menghitung dan menyusun minggu efektif yaitu yang pertama, mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Dan yang keempat, memudahkan bagi para pengajar dan pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Adapun format dan perhitungan minggu efektif yaitu pada dasarnya terbagi menjadi identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Meliputi komponennya yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, tahun pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu. Di dalam melakukan perhitungan alokasi waktu, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Jumlah bulan dalam setiap semester ini selalu tetap, yaitu 6 bulan
per semester. Setiap semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember, sedangkan semester genap dimulai dari bulan bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Yang B-nya jumlah minggu dalam setiap bulan. Jumlah minggu dalam setiap bulan ini disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Dan yang C, jumlah minggu dalam tiap semester. Jumlah minggu dalam tiap semester ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Yang D, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Yaitu jumlah minggu yang tidak efektif dalam tiap semester ini dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Misalnya adanya libur awal semester, libur ujian nasional, dan lain sebagainya. Yang E, jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Jumlah minggu efektif dalam tiap semester ini dihitung berdasarkan rumus, yaitu jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Yang F, jam pelajaran tiap minggu. Jam pelajaran atau JP tiap minggu ini sudah diatur sesuai kurikulum yang berlaku. Yang G, jumlah jam pelajaran efektif. Jumlah jam pelajaran efektif dihitung berdasarkan rumus, yaitu jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Yang 3, distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Misalnya, sebuah kompetensi dasar membutuhkan 5 jam pelajaran, maka alokasi waktunya adalah 5 JP dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Adapun contoh dari kalender akademik dan rincian minggu efektif yaitu seperti ini. Ini adalah kalender akademik beserta keterangannya. Dan ini adalah rincian minggu efektif, yang mana ada identitas yaitu satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Kalender akademik di sini terdiri dari kalender akademik semester ganjil atau semester 1 yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, dan semester 2 atau genapnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Yang mana pada kalender akademik ini disertai dengan keterangan atau dengan ada tanda yang merah, itu menandakan minggu tidak efektifnya. Seperti contoh kita ambil dari bulan Juli ini, adanya warna merah dari tanggal 8 sampai 10 Juni dan tanggal 12. Tanggal 8 sampai 10 Juli ini, tanggal 8 sampai 10 Juli ini adalah di sini diterangkan yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan yang tanggal 12 Juli ini adalah jadwal semester ganjil. Begitupun dengan pada bulan September ini warnanya kuning, yaitu dari tanggal 13 sampai 18 September. Keterangannya di sini yaitu pada tanggal 13 sampai 18 Desember ini adalah penilaian tengah semester ganjil. Kita masuk ke rincian minggu efektifnya di sini. Kita di sini menentukan perhitungan alokasi waktu tiap semester, jumlah minggu minggunya, jumlah minggu tidak efektifnya, dan minggu efektifnya. Jumlah minggu pada bulan Juli ini kita lihat yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Bisa juga kita hanya memasukkannya menjadi 4. 1 dan sampai tanggal 3 itu tidak kita masukkan karena dia berada di tengah-tengah. Jumlah hari dalam 1 minggu kan ada 7. Nah, 3 itu adalah di tengahnya dalam waktu sekolah kan. Misalnya kita sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu ada 6 hari. Sedangkan ini ada 3 hari yang anggap kita sekolah. Berarti ini biasa kita masukkan, bisa juga tidak kita masukkan. Di sini mata pelajaran matematika di sini ini hari belajarnya yaitu saya ambil pada hari Jumat dan Sabtu. Jumat dengan 2 jam pelajaran dan Sabtu dengan 3 jam pelajaran. Sehingga totalnya menjadi 5 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Sudah kita ketahui jika jumlah banyaknya minggu dalam 1 bulan itu bulan Juli ini ada 5. Kita cari minggu tidak efektifnya. Minggu tidak efektifnya di sini yaitu 2.
Kenapa 2? Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu masuk ke dalam masih dalam libur akhir semester atau libur semester genap. Sedangkan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 itu masa MPLS. Jadi belum efektif. Sudah 2 minggu tidak efektif. Dan mulai belajarnya tanggal 12 atau tidak tanggal 13 tersebut. Sehingga jumlah tidak efektifnya ada 2. Nah, minggu efektif ini kita dapatkan dari banyaknya jumlah minggu dalam 1 bulan itu dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif. Sehingga 5 dikurang 2 dapat 3. Nah, begitu seterusnya dalam mencari minggu efektifnya. Sehingga didapatkan total minggu efektif dalam semester 1 ini yaitu 20 dan semester 2 yaitu 16. Sehingga tadi kan 5 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sehingga jumlah jam efektif semester 1 sama dengan 20 dikali 5 sama dengan 100 jam pelajaran. Jumlah jam efektif semester 2 di sini yaitu 16 dikali 5 sama dengan 80 jam pelajaran. Itulah contoh dari kalender akademik dan rincian minggu efektif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang program tahunan. Pengertian program tahunan atau PROTA. Program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau SK dan KD yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai siswa. Jadi, dapat disimpulkan jika program tahunan ini adalah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 1 tahun yang dibuat pada awal tahun ajaran. Komponen-komponen dalam menyusun program tahunan. Penyusunan program tahunan ini ialah membuat alokasi waktu untuk setiap topik pembahasan dalam 1 tahun ajaran. Pengalokasian waktu pada program tahunan ini ditetapkan besarannya secara global pada setiap topik satuan bahasan sesuai lingkup bahasan pada SK atau KI dan KD berdasarkan kalender pendidikan dan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun ajaran. Adapun komponen utama atau yang minimal wajib dipenuhi dalam penyusunan program tahunan meliputi yang pertama, identitas atau satuan pendidikan mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian meliputi materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Serta komponen lainnya yaitu identifikasi, standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan yaitu yang pertama kurikulum. Kurikulum merupakan hal pertama kali yang perlu mendapat perhatian, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikulum, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua, kondisi sekolah. Penyusunan program pembelajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Yang keempat, keadaan guru. Keadaan guru dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, karena guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Kita masuk ke tujuan penyusunan program tahunan dan fungsi dari program tahunan. Adapun tujuan penyusunan program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, serta memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Fungsi dari program tahunan ini
yaitu yang pertama untuk mengorganisir pembelajaran agar dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang ketiga, sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Adapun langkah-langkah dalam menyusun program tahunan, yaitu yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktunya untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis beberapa minggu efektif dalam satu semester tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Yang kedua, melalui analisis tersebut dapat ditentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu belajar efektif per minggu. Yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Dan yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup, cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Kita masuk ke contoh dari program tahunan. Ini adalah contoh dari program tahunan yang mana adanya mata pelajaran, kelas atau semester, satuan pendidikan, dan tahun. Adanya kompetisi inti dan semester 1 dan 2, kompetisi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Di sini pada semester 1 ini kita membahas 5 materi pokok dan semester 2 juga 5 materi pokok. Alokasi waktu ini ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dalam materi tersebut. Kalau materi itu mudah atau sekiranya tidak memakan waktu yang lama, maka kita bisa membuat alokasi waktunya ini lebih singkat dari materi yang lebih sulitnya. Di sini didapatkan 15 jam pelajaran ini karena mulainya tadi belajarnya pada bulan Juli. Kita lihat dari kalender akademik, kita mulai pada bulan Juli. Sedangkan minggu efektifnya ada 3 minggu efektif. Berarti otomatis 3 kita selesaikan materi pola, barisan, dan deret ini dalam 1 bulan, yaitu pada bulan Juli itu. 3 dikali 5 atau 5 itu adalah 5 jam pelajaran per minggunya, didapatkan 15, sehingga alokasi waktu untuk materi pokok 1 ini didapatkan 15 jam. Nah, begitupun dengan seterusnya. Ini didapatkan 20 jam pada materi pokok koordinat Kartesius ini karena pada bulan Agustus jumlah minggu efektifnya ada 4, sehingga 4 kali 5 sama dengan 20, begitu seterusnya. Yang terakhir ini didapatkan 25 bukan karena minggunya yang 5 efektif, tapi karena kita mengambil pada bulan yang seterusnya. Karena materi pokok tentang sistem persamaan ini lumayan memakan waktu yang lama. Begitu seterusnya, sehingga didapatkanlah seperti ini jumlah jam atau alokasi waktu totalnya dalam 1 semester ini ada 100 jam untuk semester 1 dan semester 2 ada 80 jam alokasi waktunya. Sekian penjelasan tentang contoh dari program tahunan. Selanjutnya kita masuk ke program semester. Pengertian program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetisi dasar,
Maka dalam program semester ini diarahkan untuk menjawab pada minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Komponen-komponen program semester yang komponen utamanya yaitu meliputi kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan, serta alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama satu semester. Umumnya program semester ini berisi mengenai identitas, mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, nama sekolah, dan tahun pelajaran. Yang kedua isian, mulai dari standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, jumlah jam pertemuan atau JJP, dan jumlah jam pertemuan atau JJP pembelajaran serta bulan. Adapun manfaat program semester yaitu yang pertama, manfaat program semester mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dalam kelembagaan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Adapun fungsi dari program semester yaitu yang pertama, sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Yang kedua, sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam penyampaian bahan pelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Yang keempat, berfungsi sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi. Adapun langkah-langkah penyusunan program semester yaitu yang pertama, tentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran atau KD itu akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Adapun contoh dari program semester adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari program semester. Adanya identitas yaitu terdiri dari mata pelajaran, kelas atau semester 1 dan 2, satuan pendidikan, tahun, dan alokasi waktu. Alokasi waktu ini, maaf saya salah buat. Sebenarnya ini adalah 5 jam per minggu. Terdiri dari kompetensi inti. Semester 1 di sini misalnya kompetensi dasarnya terdiri dari 3.1 dan 3.2 dalam satu materi. Pola pokoknya materi pokoknya itu pola barisan dan deret. Indikator dari 3.1 ini ada 8. Indikator di sini kita yang menetapkan atau kita yang mencarinya. Kita cari pada buku-buku atau patokan lainnya. Alokasi waktunya di sini itu kita lihat pada peruta tadi itu berjumlah 15 JP. Adanya keterangan pada bulan Juli pada minggu pertama dan kedua yaitu libur semester dan pengenalan lingkungan sekolah. Maka mulai kita belajar tentang pola barisan dan deret, materi pola barisan dan deret ini yaitu pada minggu ketiga. Minggu ketiga dimulai dari indikator 3.11, 3.12 dengan pada hari Jumat dan Sabtu ini kan berarti materi 3.11 dan 3.12 sampai dengan 3.14 yaitu diselesaikan pada hari Jumat atau dengan 2 jam pelajaran. Sedangkan materi 3.15 sampai dengan 3.18 diselesaikan dengan 3 jam pelajaran yaitu pada hari Sabtunya. Begitupun dengan materi 4.1 atau KD 4.1 ini.
yang mana 4.11 sampai 4.12 ini diselesaikan pada hari Jumat dengan 2 jam pelajaran, sedangkan 4.13 sampai 4.16 diselesaikan pada hari Sabtu dengan 3 jam pelajaran. Ini juga diadakan ulangan harian per materinya, atau sudah selesai satu materinya kita bahas, maka diadakan untuk memperjelas atau mempertajam pemahaman tentang materi tersebut, diadakanlah ulangan harian dengan 3 jam pelajaran di sini. Begitu seterusnya sampai dengan semester 2. Baiklah, kita masuk ke pada pembahasan terakhir, yaitu tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pengertian kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu yang dihitung dalam setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Adapun komponen-komponen dalam penetapan KKM, yaitu yang pertama karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, yaitu tingkatan kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran tersebut dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Tingkat kesulitan atau kerumitan ini ada pada setiap indikator kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, karakteristik peserta didik atau intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, daya dukung. Daya dukung di sini meliputi kompetensi pendidik, misalnya nilai uji kompetensi guru, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana prasarana sekolah, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik, seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan lain untuk proses pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM, yaitu yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelasnya. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang pertama, aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Yang B, aspek sumber daya dukung. Semakin tinggi sumber daya dukungnya, maka nilainya semakin tinggi. Aspek intake, semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya semakin tinggi. Yang ketiga, jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keempat, jumlahkan seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM. Maaf, di sini salah, yaitu menentukan KKM setelah didapatkan jumlah seluruh KKM KD, maka untuk menentukan jumlah KKM dari KI. Dan setelah KKM dari KI, maka didapatkanlah KKM dari semester, dan yang terakhir baru dari KKM semester itu didapatkan KKM mata pelajaran. KKM setiap mata pelajaran di kelas ini sama tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Adapun contoh dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dari KKM yang mana adanya identitas mata pelajaran seperti tadi, kelas atau semester 1 dan 2, satuan pendidikan, dan tahun ajaran. Semester 1 kompetensi intinya. Di sini adanya kompetensi dasar,
Yang pertama materi indikator, kriteria penetapan yang terdiri dari kompleksitas, daya dukung, dan intake, nilai KKM yang terdiri dari KKM indikator, KKM KD, KKM KI, KKM semester, dan KKM terakhir yaitu KKM mata pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan KKM indikator ini. KKM indikator ini kita dapatkan dari jumlah KKM dari jumlah kompleksitas ditambah daya dukung ditambah indikator dibagi 3, maka didapatkanlah 87 di sini pada indikator 3.11. Begitupun dengan indikator 3.1.2, yaitu mendapatkan indikator KKM indikatornya yaitu dari kompleksitas ditambah daya dukung ditambah intake dibagi 3 dapatlah 87. Dan seterusnya, begitupun dengan semester 2. Sedangkan untuk mendapatkan KKM KD ini yaitu dari jumlah KKM indikator per KD-nya. Misalkan dari KD 3.1 ini kita jumlahkan indikatornya yaitu 87 tambah 87 tambah 83 tambah 83 tambah 87 tambah 83 sampai tambah 85 atau sampai batas dari KD 3.1 ini dibagi dengan berapa jumlah indikatornya, maka didapatkanlah 85. Kalau menentukan KKM KI ini yaitu dari KKM KD-nya. KKM KD dari materi 1 ini yaitu terdiri dari 2 KD, 3.1 dan 4.1. 85 dan 84. 85 ditambah 84 dibagi 2 dapatlah 85 KKM KI-nya. KKM semester ini didapatkan dari KKM KI-nya. KKM KI dalam satu semester ini ada 81, ada 1, 2, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan terakhir ada 5. KKM KI di sini ada 5 karena kita membahas 5 materi pokok pada satu semester ini, sehingga KKM KI tersebut yang kelima itu ditambahkan dibagi dengan 5, didapatkanlah KKM semester yaitu 83. Dan yang terakhir menentukan KKM mata pelajaran ini yaitu KKM semester 1 ini yaitu 83 ditambah dengan KKM semester 2. KKM semester 2 di sini yaitu ada 74, sehingga 83 ditambah 74 didapatkanlah KKM mata pelajarannya yaitu 79. Sekian penjelasan dari saya tentang rancangan pembelajaran matematika yang terdiri dari kalender akademik dan rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.